Apakah yang aku lihat adalah dunia nyata? Itu adalah pertanyaan pertama yang aku lontarkan setelah aku menonton film Petualangan Sherina. Film pertama yang aku tonton seumur hidupku. Menjawab pertanyaan itu, ayahku menjawab, tentu tidak, itu bukan dunia nyata. Kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi, lalu bagaimana caranya aku bisa melihat gambar yang ada di bioskop atau di televisi? Jawaban ayahku adalah, ya karena ada sekelompok orang yang bekerja mengoperasikan kamera di belakang layar, sebuah kamera besar yang seperti aku lihat jika tanteku sedang bekerja. Hal itu cukup menjawab pertanyaanku tentang apa itu film secara general. Terlebih lagi, aku tumbuh dan besar dikelilingi oleh sosok-sosok yang bekerja di bidang seni. Seperti pertama, ayahku, ia saat aku masih kecil bekerja sebagai fotografer, di mana sekarang dia bekerja sebagai show control programmer. Dan dia adalah orang yang mengenaliku banyak hal tentang kesenian. Selanjutnya ada tanteku, kebetulan ia adalah juru kamera perempuan pertama di Indonesia di bidang jurnalistik. Kemudian selanjutnya ada nenekku, ia adalah seorang seniman, seorang penari yang memiliki sekolah musik dan sekolah tari tradisional di Sulawesi Selatan yang beroperasi selama 60 tahun hingga saat ini. Ketiga sosok inilah yang menginspirasiku untuk terus mencintai seni dan memilih seni untuk ada di hidupku selamanya. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, aku lulus SMA, aku menetapkan mimpi besar untuk bekerja di industri film. Mimpi besarnya adalah untuk menjadi director of photography atau menjadi seorang sutradara. Tapi rasanya kayaknya menjadi sutradara berat banget ya untuk memimpin sebuah produksi besar, mengepalai 100 orang di belakang. Pertanyaannya adalah apakah aku bisa? Aku mampu nggak ya? Tapi terlebih lagi saat aku memikirkan opsi lain yaitu menjadi director of photography, itu rasanya jauh lebih susah lagi untuk dicapai. Karena pada saat itu aku dihadapkan dengan salah satu obstacle, yaitu aku terdiagnosa dengan kelainan tulang belakang, di mana aku tidak diizinkan secara medis untuk bekerja yang menggunakan fisik. Teman-teman bisa bayangin rasanya kita lagi menggebu-gebu, lagi semangat-semangatnya untuk mengejar mimpi, lalu tiba-tiba terhalang begitu saja. Tapi hal itu tidak memberhentikan aku. Kemudian dari situ muncullah perhaps kecil. Di antara dua opsi itu, apa aku mencoba menjadi editor, atau aku mencoba menjadi visual effect artist, atau aku coba belok sedikit menjadi animator atau graphic designer. Menghadapi kebingungan itu, jawabannya adalah aku mencoba semuanya. Ya, semuanya. Berkaca dari passionku, tentunya aku mengambil seni sebagai jurusan kuliah. Saat aku kuliah seni, di awal-awal semester aku jadi tahu, oh rupanya menggambar, kecintaan aku terhadap menggambar tidak sebesar itu untuk menjadikanku seorang animator atau graphic designer. Oleh karena itu opsi itu kita singkirkan. Kemudian masuk ke fase magang, aku mengambil beberapa side job juga sambil kuliah. Dari kelas-kelas yang ada dan dari pengalaman kerja, aku mencoba semuanya. Aku mencoba menulis, aku mencoba menyutradari proyek-proyek kecil, aku juga menjadi juru kamera, aku mencoba di bagian post production, aku mencoba editing, coloring, visual effect, sampai ke ranah sound dan publication and marketing in film. Pada saat itu rasanya banyak sekali insight yang aku dapat. Kemudian mengakhiri masa kuliahku, aku menyutradarai film pendek berjudul Pasang Kau Siri, di mana di situ aku menyuarakan keresahan yang aku waktu itu aku lihat di berita tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terjadi di Sulawesi Selatan di kampung halamanku. Dari banyaknya keterbatasan sebagai mahasiswa, keterbatasan dana, keterbatasan manpower, tapi rupanya
film ini bisa ditayangkan di 2 negara lain selain di Indonesia, yaitu di Amerika dan di India. Terima kasih. Lalu seiring berjalannya waktu, aku mencoba berbagai macam role lain. Aku bekerja sebagai freelancer, kemudian di tahun 2022 aku kembali menyutradarai film pendek berjudul Langkah Renjana. Dan di sini aku mencoba menantang diriku, kira-kira bisa nggak ya aku bikin suatu hal yang sama sekali nggak relate dengan kehidupan aku. Di Langkah Renjana aku membuat sebuah cerita tentang seorang perantau, tentang seorang tulang punggung keluarga yang berjuang di New York. Teman-teman tahu nggak sih rasanya nggak tahu apa-apa? Awalnya aku merasa nggak nyaman gitu kalau aku nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata nggak tahu apa-apa itu nggak apa-apa loh. Karena terbukti dari aku mengerjakan Langkah Renjana, walaupun aku nggak pernah merantau, walaupun aku nggak pernah merasakan jadi tulang punggung keluarga, walaupun aku nggak pernah ke New York sama sekali, aku nggak ada gambaran, tapi ternyata aku bisa menghasilkan karya yang rupanya alhamdulillahnya dari setelah tayang dan mendapatkan respon positif dari penonton, banyak penonton yang memberikan feedback kalau mereka itu relate dengan karakter-karakter yang aku buat dan dengan cerita yang aku sajikan di Langkah Renjana. Setelah mendirect Langkah Renjana, akhirnya aku menentukan mimpi besar aku untuk menjadi sutradara. Kenapa sih mau jadi sutradara? Karena menurut aku dengan menjadi sutradara, aku punya ruang eksplorasi yang lebih besar lagi dari sekedar visual. Dan selalu banyak banget pelajaran yang aku dapat setiap kali aku habis menyutradarai sesuatu. Menurut aku ada 2 keuntungan yang selalu aku dapatkan setelah menyutradarai sebuah karya. Pertama, aku jadi lebih mengenal diri. Kedua, aku lebih peka terhadap lingkungan dan manusia di sekitarku. Dan 2 hal ini, aku rasa ini bisa mendukungku menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sebagai freelancer, aku bisa punya ruang yang banyak untuk mencoba berbagai macam hal. Selain menjadi sutradara, aku juga kadang menjadi produser. Di proyek lain, aku bekerja sebagai production designer. Kemudian kadang juga aku menjadi asisten sutradara. Walaupun mimpi besarku adalah untuk menyutradarai film panjang, tapi aku tidak merasa cemas, tidak pernah merasa resah, menunggu-nunggu kapan ya momen itu datang. Yang aku lakukan hanya fokus apa yang ada di depan mata, mengerjakan dengan hati yang bahagia, yang tulus, dan aku banyak berserah sama yang di atas. Dan ternyata teman-teman tahu, semakin aku ikhlas, semakin aku sabar, ternyata semakin didekatkan dengan apa yang aku impikan, sampai akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menyutradari film panjang pertamaku, yaitu Temurun. Sebagai film panjang pertama, tentunya Temurun memberikanku banyak sekali tantangan yang jauh lebih besar daripada pengalamanku sebelumnya. Tapi menghadapi tantangan itu, aku justru senang sekali karena aku bisa bekerja sama dengan teman-teman kru yang seumuran, segenerasi, dan lebihnya, aku lebih senang lagi karena ternyata saat aku masuk ke dalam produksi banyak sekali kru perempuan di dalamnya. Teman-teman perempuan di sini kan pasti tahu ya, sharing sesama perempuan itu seru, apalagi kalau kita sharing tentang hal yang sama-sama kita sukai dan kita pilih sebagai profesi. Kemudian aku menyadari suatu hal. Di industri ini didominasi oleh laki-laki. Dan itu sebenarnya kontras dengan apa yang aku alami saat kecil, dimana aku terbiasa melihat seniman perempuan, terutama tanteku yang bekerja sebagai juru kamera. Dalam topik ini, aku bukan bertujuan untuk membandingkan antara laki-laki dan perempuan, tapi aku juga bukan ingin memberi pembuktian kalau perempuan ini lebih baik. Tapi menurut aku industri ini akan menjadi lingkungan yang lebih baik lagi saat ada lebih banyak lagi perempuan di dalamnya. Contohnya seperti saat aku berproses kreatif dengan kru sesama perempuan, aku rasa aku punya ruang yang lebih
dinamis karena aku lebih mudah untuk menyatukan visi misi, khususnya saat aku ingin membuat karakter perempuan atau ingin mengangkat isu-isu perempuan. Kemudian dengan banyaknya perempuan, menurutku representasi dalam film akan lebih beragam. Kita bisa mewakili pengalaman dan realitas yang lebih kaya lagi di industri, di film-film nasional kita. Seperti di zaman tanteku, mungkin ia adalah pionir sebagai perempuan. Tapi menurutku sekarang zamannya udah berubah. Zamannya udah makin maju. Kesempatan udah terbuka buat kita para perempuan untuk mencapai apapun yang kita mau. Oleh karena itu menurutku lawannya udah bukan lagi society, lawannya udah bukan lagi lingkungan kita, tapi lawannya adalah diri kita sendiri. Udah bukan saatnya lagi kita tanya, bisa nggak ya kita sebagai perempuan, gimana ya, apakah kita akan diterima? Karena jawabannya ya pasti bisa, pasti kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Sekarang kesempatannya sudah luas. Yang penting kita jangan takut, jangan banyak ragu, meyakinkan diri sendiri, terus nge-explore diri, cari apa yang kita suka, coba dan belajar. Kemudian kembali lagi ke cerita masa kecilku. Saat kita masih kecil pastinya kan banyak ya pertanyaan yang kita pikirkan di kepala gitu. Mulai dari tentang dunia, tentang kehidupan kita, tentang gimana ya nanti kalau aku gede. Dan itu rasanya terpancarkan saat aku nonton film Petualangan Sherina di salah satu kutipan liriknya. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Dan seakan-akan aku diberi petunjuk dari Sherina dari lanjutan liriknya. Lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti. Dan setelah perjalanan jauh, tumbuh besar mencintai seni, ternyata aku bisa melihat segalanya lebih dekat dengan film sebagai bagian dari hidupku. Aku Indara Syarafina, terima kasih.